Assalamualaikum, kembali lagi ke channel MFM2 pada segmen obat lapar. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasak nasi menggunakan kompor spiritus dan cooking set yang biasa saya gunakan. Untuk langkah pertama, sediakan beras, kemudian cuci menggunakan air bersih hingga bersih. Nah, ini saya buat nasi untuk 2 kali makan saya ya. Kelihatan sedikit tapi nantinya setelah dimasak akan mengembang. Nah, cuci menggunakan air 2 kali ya, nanti kita cuci 2 kali, kemudian buang airnya, lalu masukkan air lagi dan cuci kembali dan buang airnya. Nah, untuk saat ini saya sedang camping di pantai di daerah Malang Selatan, yaitu Pantai Bantul. Langkah selanjutnya, masukkan beras ke kain, bisa kain apa saja yang kalian miliki ya. Lebih bagus kain yang memiliki serat-serat yang agak renggang, atau bisa menggunakan kain mesh atau yang berbentuk jaring-jaring, itu lebih bagus. Kemudian masukkan air dan masukkan beras beserta kainnya ke dalam cooking set. Tujuan dari memasak nasi menggunakan kain ini agar tidak menimbulkan kerak pada cooking set. Saya siapkan kompornya dulu. Ini saya menggunakan kompor spiritus tinggi. Untuk spiritus kalian bisa menggunakan semua jenis spiritus atau kalian bisa menggunakan alkohol. Kalau spiritus kalian membelinya di toko bangunan, sedangkan alkohol tersedia di apotek. Lalu nyalakan kompor menggunakan korek atau menggunakan fire starter. Nah, saya ini menggunakan fire starter atau flint atau bisa disebut ferro-root. Untuk kompor yang menggunakan bahan bakar spiritus, nyala api tidak terlalu jelas terlihat pada tempat yang terang, karena bahan bakar spiritus sendiri merupakan bahan bakar etanol yang dari alkohol. Nyalanya tidak terlalu jelas dan kalian perlu berhati-hati agar tidak menyambar ke penyimpanan bahan bakar kalian. Kemudian tutup cooking set. Dan sedikit tips, sisakan ujung kain pada bagian luar cooking set agar tidak ikut panas saat memasak dan mempermudah kalian untuk mengangkatnya, karena bagian ujung kain ini tidak panas karena diletakkan di bagian luar cooking set. Nah, seperti inilah bagian dalam cooking set. Terlihat beras tertutup full dengan air. Tidak apa-apa kalian menggunakan banyak air, nanti sisa air dari rebusan kali ini bisa digunakan untuk tahap selanjutnya. Dan seperti inilah kompornya. Api dari bahan bakar spiritus tidak nampak jelas ya, tapi apinya cukup besar dan hawanya terasa dari sini. Sesekali cek rebusan berasnya tadi ya, apakah airnya masih ada atau sudah mulai mengering. Karena saya mulai mendengar suara seperti gosong ya, saya cek apakah airnya masih ada, ternyata airnya sudah mengering. Kemudian saya tambahkan air lagi. Nah, sedikit tips untuk kalian bisa memasak menggunakan air banyak, tidak apa-apa, dan nanti sisanya bisa kalian gunakan untuk step selanjutnya. Tunggu sekitar 10-15 menit. 15 minutes later. Setelah sekitar 15 menit, beras sudah mulai menjadi nasi, sudah setengah matang. Tandanya bagian luar dari butir beras menjadi lunak dan dalamnya masih keras. Bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu angkat kain beserta nasinya. Kita angkat, karena tadi agak sedikit gosong maka ini agak menempel, agak susah. Saya angkat terlebih dahulu.
Seharusnya jika kalian memasak dengan air yang banyak tidak terjadi gosong seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya, rebus air kembali menggunakan cooking set, kemudian masukkan langsang untuk menanak nasi. Nah, ini saya menggunakan langsang DIY yang saya buat dari loyang roti. Jika pada step pertama tadi kalian menggunakan air yang cukup banyak, tentunya masih ada sisa air. Kalian bisa menggunakan sisa air tersebut untuk menanak nasi ini tanpa harus menambah air kembali. Nah, karena airnya tadi sudah hampir habis, saya tambahkan air ya. Nah, setelah itu masukkan kembali nasi beserta kainnya ke dalam cooking set dan ratakan nasi agar ruang kosong terisi dan nasi bisa masak dengan sempurna. Lalu tutup kembali dan jangan lupa sisakan sedikit kain agar kain tidak panas semua dan mudah diangkat. Kemudian tunggu sekitar 15 menit hingga nasi setengah matang tadi matang dengan sempurna. Sambil menunggu kita nikmati suasana dari pantai Bantul yang terletak di bagian selatan Kabupaten Malang. Nah, itu tenda saya menggunakan fly sheet dan menggunakan trekking pole untuk frame-nya. Pantainya sepi karena saya camping di sini pada hari Senin pada saat hari kerja. Kalau pada saat weekend tentunya banyak pengunjung yang datang ke sini. 15 minutes later. Setelah 15 menit nasi sudah matang dengan sempurna dan hasilnya sangat bagus ya. Nasinya juga pulen dan tidak ada bagian yang masih keras, ini matang sampai bagian dalamnya. Bagian bawah dari nasi juga sudah matang. Kemudian kita angkat dan sajikan dan siap kita santap. Alhamdulillah masak-masak pada kali ini berhasil, meskipun tadi sedikit gosong tapi aroma dan rasa dari nasi tidak berubah. Nah, coba lihat. Nah, kita masukkan. Nah, itu ada sedikit gosong dan robek karena menempel pada bagian dasar cooking set. Hal ini tidak terjadi jika kalian menggunakan banyak air pada step awal tadi. Hasil dari masakan ini nasinya pulen dan enak dimakan, meskipun itu ada sedikit gosong tapi tidak berasa gosong karena segera saya cek dan tambahkan air, jadi tidak terlanjur gosong. Nah, terlihat sangat enak dan saya tidak sabar untuk memakannya, tapi saya belum membuat lauknya, saya buat lauknya terlebih dahulu. Nah, ini dia lauknya sudah jadi. Ini nasi, kemudian tahu goreng, kemudian ada sosis goreng, ada sayur pecel dan sedikit telur dadar. Nah, saya menikmati makan siang kali ini dengan melihat panorama dari Pantai Bantul, Kabupaten Malang. Terima kasih, jangan lupa support channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.